Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Kenalkan gue Ajay. Gue sih netizen yang suka membahas bola. Ya, sepak bola sekarang sedang vakum dulu ya. Dimana Indonesia kan masih lama mainnya ya, bulan depan. Sekarang ke futsal ya, dimana futsal kalian tahu sendiri viral ya, mencatatkan rekor sebagai ini kali pertama ya, mencatatkan rekor kali pertama lolos ke semifinal Piala Asia, bahkan sampai final setelah mengalahkan Jepang dengan skor 5-3 ya. Jarang-jarang ya gue bahas futsal karena memang gue nggak terlalu ngikutin ya soal futsal, tapi gue dulu pernah lah jadi player futsal, dimana gue sangat bangga dengan futsal kita karena gue tuh ngikutin futsal banget tuh dulu di tahun 2010-an ya, di tahun 2010-an 2009-an itu di zaman kalau nggak salah ya, di zaman BBS tuh masih muda banget. Bayu Saptaji ya dulu, Bayu Saptaji, kemudian Ardiansyah gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Itu masih pada muda-muda banget. Sekarang udah pada pensiun itu pemain-pemain itu ya, tahun 2010-an. Dan dulu tuh gue sering banget nonton Piala AFF-nya ya, dimana Indonesia tuh kan selalu diayam-ayamin sama Thailand ya di zamannya gitu. Dan sekarang Thailandnya menurun ya. Thailand gagal cuma sampai 8 besar, Indonesia berhasil sampai final. Dan gue tuh main ngikutin teman-teman perjalanannya. Di 8 besar ngalahin Vietnam 3-2 ya, di 4 besar ngalahin Jepang, kemudian di fase grup juga sempat ngalahin Korea Selatan dengan skor 6-0. Jadi gue juga memang ngikutin futsal, tapi gue tidak ubek sampai dalamnya gitu ya gitu. Dan kalau bicara prestasi futsal sekarang gitu ya, sejak era dulu, kalau dulu tuh di zaman gue masih ngikutin ya, tahu awal-awal 2010-an itu ya, itu kan memang zaman-zaman gue main futsal, makanya gue ngikutin ya. Di era itu Indonesia tuh masih peringkat 60-an, 70-an lah, 70-an dunia di saat itu ya. Jadi di Asia pun tidak pernah melawan. Bahkan Indonesia jarang lolos ke Piala Asia di zaman dulu. Ya, jarang. Lolos pun jarang. Apalagi lolos fase grup. Ya, lolos fase grup aja tuh jarang gitu. Bisa gue bilang ya, prestasi Indonesia di Piala Asia futsal itu langka sebenarnya, langka sekali. Kalau gue hitung ya dari sejarahnya, lolos fase grup tuh berarti baru 3 kali harusnya ya. Kan dulu pernah sekali, kemudian tahun 2022 kemarin juga sekali, itu kan lolos juga tuh ya, lolos juga dari fase grup. Kemudian kalian tahu kan ada insiden Shauki itu ya, yang dia bukannya masukin bola malah fair play, itu kan, itu viral banget ya. Itu kalau nggak salah itu yang kedua. Terus yang ketiga tuh sekarang kita bermain di rumah kita sendiri dan berhasil lolos sampai final. Ini prestasi yang luar biasa. Dan kalau gue lihat tadi ya, ranking futsal kita, gue kaget banget. Ternyata kita sudah di peringkat 24 ya. Buset, kita udah di papan, bisa gue bilang mendekati papan atas. Gila, udah mendekati papan atas. Padahal kalau gue lihat sejarahnya ya, Indonesia tuh selalu stuck di 60-an kalau dulu ya, peringkat 60-an. Ini gue kaget, prestasi apa aja yang sudah ditorehkan futsal ya sampai gue bisa kaget gitu. Kita lihat dulu 8 besar Piala Asia, oke lah, 8 besar Piala Asia. Kemudian juara SEA Games, juara Piala, oh iya tahun kemarin juara SEA Games, juara Piala AFF ya. Oh ya, 2025 kita juara SEA Games, juara Piala AFF juga, ngalahin Thailand 6-1 kan. Sekarang mengalahkan Jepang. Wah, ini sih bakal melesat banget ya. Tantangan terbesar dari futsal kita adalah Iran ya. Iran itu ya memang dari dulu ya, dari zaman gue masih ngikutin futsal tuh, Iran tuh udah gila banget masalah futsal ya. Kalau dulu itu Iran dan Afghanistan. Kalau dulu ya, Iran, Afghanistan tuh 2 negara yang sulit banget dikalahin. Sama Jepang lah. Jepang tuh tapi dulu tuh masih merangkak juga. Sama kayak Indonesia, jadi masih merangkak. Kayaknya Jepang juga baru on fire tuh tahun 2010-an deh.
ya, 2010-an 2015-an kayaknya. Mereka tuh futsalnya baru naik gitu. Grow up juga. Sama kayak Thailand. Thailand juga kan grow up-nya tuh baru 2010-an juga. Indonesia pun sama. Kalau Indonesia berarti grow up-nya baru tahun 2020-an. Karena 2010-an juga belum apa-apa banget ya futsal kita tuh. 2020-an tuh sejak zaman Hajime ya. Dari ke atas terus pelatih dari Iran itu ya. Kemudian pelatih dari Uzbek apa dari Iran gitu, gue lupa. Dan sekarang berhasil ke final Piala Asia, dan ini prestasi yang jujur bikin gue kaget juga. Kenapa? Karena gue nggak nyangka futsal sekarang berkembang sejauh itu. Kenapa? Karena kita tidak di approve sama pemain naturalisasi. Yang kedua, sebenarnya budaya futsal kita juga nggak mentereng-mentereng amat gitu ya. Maksudnya kita pun di klubnya itu lolos ke Liga Champions Asia aja itu jarang gitu. Jadi memang sebenarnya secara level liganya itu belum tinggi sebenarnya. Makanya gue kaget ini berarti ini semuanya pemain lokal ya, bisa gue bilang. Kita bisa melaju sejauh ini. Kalau gue lihat pemain-pemainnya juga, gue sebenarnya udah nggak pada mungkin nama-nama yang masih gue ingat itu ya pemain-pemain seniornya. Samuel Eko tuh gue masih ingat, Adrian Shanur gue masih ingat, Firman Ardiansyah gue masih ingat, Firman Nurdiansyah kalau nggak salah namanya ya. Itu gue masih ingat, itu dulu tuh dia pakainya nomor 7 terus. Kemudian yang dulu tuh kalau gue nonton itu zamannya BBS ya, itu Ardiansyah Runtuboy. Ya, Runtuboy. Kemudian siapa tuh si strikernya? Bukan Evan Solimena ya. Evan Solimena mah kan baru sekarang. Dulu tuh ada strikernya tuh. Si nomor 11 tuh. Itu tuh strikernya. Itu yang masih gue inget ya. Kalau sekarang kan Evan Solimena, kemudian siapa lagi? Reza Gunawan ya sekarang. Dewa Rizky Amanda ya. Itu Dewa Rizky Amanda juga gue udah tau lama. Dewa Rizky Amanda pemain-pemainnya dan lain-lain sebagainya lah. Gue udah pada nggak tahu. Dulu pun kipernya tuh kiper Habibie itu dulu tuh cadangan. Nomor satunya tuh siapa gitu? Gue inget. Tapi nama kiper Habibie itu udah lama banget juga gue denger. Jadi memang futsal itu gue nggak terlalu ngikutin sekarang ya. Jadi gue terakhir nonton pertandingan Indonesia ya sebelum yang Piala Asia ini itu ya final SEA Games final SEA Games kemarin yang menang 6-1 itu lawan Thailand. Itu karena itu kaget banget gue. Kita bisa ngalahin Thailand dengan skor 6-1. Sekarang kaget lagi gue bisa ngalahin Jepang. Wah, congrats sekali lagi untuk futsal. Ini pasti petinggi-petinggi futsal pada bangga banget ya. Keren banget. Ini prestasi yang menurut gue mungkin nyaris tidak akan datang lagi ke depannya. Berarti PR dari futsal itu cuma satu, lolos ke Piala Dunia. Karena futsal pun belum pernah lolos ke Piala Dunia sama sekali. Gue nggak tahu ya kualifikasinya tuh masih yang pakai Piala Asia. Karena setahu gue kualifikasi Piala Dunianya tuh adalah Piala Asia. Ya, jadi top 4. Kalau dulu itu top 4 Piala Asia lolos ke Piala Dunia. Kalau sekarang gue nggak tahu. Ya, apakah ada kualifikasinya sendiri atau tetap berkacu ke Piala Asia, itu gue nggak tahu. Mudah-mudahan dengan generasi ini ya, berarti ini sekarang generasinya Samuel Eko itu berarti udah senior. Ya bisa gue bilang ya generasinya Samuel Eko ya. Generasinya Samuel Eko mudah-mudahan bisa terus melaju sampai Piala Dunia. Berarti Piala Dunia itu kan kalau kemarin itu 28 berarti harusnya ya, 28. Karena Piala Asia Futsal juga 2 tahun sekali. Berarti harusnya kalau belum berubah, kualifikasi Piala Dunianya itu adalah Piala Asia 28. Harusnya. Ya, berarti di 28 nanti kita minimal harus tembus ke semifinal kalau mau lolos ke Piala Dunia. Itu kalau belum diganti ya formatnya. Saya nggak terlalu ngikutin. Oke, itu aja. Sekali lagi congrats untuk futsal Indonesia. Dan memang wah, kalau lihat berkembangnya sih ini memang berkat kerja keras seluruh tim federasi futsal ya. Kayak siapa ya? Mungkin yang terkenal itu Atta Halilintar. Karena Atta Halilintar itu kan wakil ketua ya dari federasi futsal dulunya. Kan maksudnya liganya itu bener-bener
tingkatan levelnya tuh sangat ditingkatkan gitu, sampai beli pemain-pemain kelas dunia gitu ya, terus level liganya ditingkatkan meskipun ya di Asia belum berprestasi gitu ya. Tapi seminimalnya itu tuh membuat fundamental para pemain futsal itu berkembang ya, karena sudah terbiasa melawan pemain-pemain kelas dunia di liganya gitu. Itu kelihatan banget berpengaruh terhadap, terutama yang gue lihat ya, yang paling berkembang dari tim futsal kita sekarang itu adalah making decision. Wah, itu making decisionnya rapih banget. Nggak banyak peluang-peluang yang dibuang, ya bisa gue bilang. Kemudian nyaris tidak ada umpan yang salah. Karena penyakit Indonesia futsal itu dari dulu adalah passingnya. Passingnya tuh banyak sekali nggak nyampe, banyak sekali kepotong. Tapi gue lihat ya, kemarin lawan Jepang gue nonton tuh. Lawan Jepang, passing itu bagus banget, akurat banget. Nyaris gak ada bola yang hilang dari passing. Itu udah improve yang luar biasa. Sisanya tinggal making decision berarti. Ya, making decision kalau udah juara, kita bisa jadi elit di dunia. Serius. Keren futsal Indonesia, keren federasinya. Serius. Ini federasi, gue udah lihat banget lah kerja keras dari federasinya, ningkatin kualitas liga, ningkatin manajemennya, bahkan mencarikan pelatih terbaik di Asia ya. Itu tuh gue lihat banget. Itu ada pesawat, gue tuh kadang suka gemper guys kalau ada pesawat ya, takutnya teh jatuh di sekitar sini itu ya, karena lagi beberapa kan ada pesawat jatuh ya, takut gitu, lumayan takut. Oke, itu aja guys ya, balik lagi ke futsal, kurang lebih kayak gitu ya harapan gua. Semoga kita minimal bisa tembus 10 besar dunia ya. Itu kan Thailand aja udah pernah gitu ya tembus 10 besar, masa kita nggak bisa ya kan. Thailand itu pernah ada di peringkat 9 dunia loh futsalnya. Sekarang kita di titik ini kita ada di atas Thailand, masa Indonesia nggak bisa ya? Kalau ini konsisten sampai 2 tahun ke depan dan lolos ke Piala Dunia, gue yakin kita bisa tembus 10 besar dunia ya. Oke, sip, let's go futsal Indonesia.